Dengan nihilnya gelandang serang papan atas yang direkrut AC Milan musim panas ini, Brahim Diaz pun dituntut mengambil tanggung jawab tersebut bersamaan dengan nomor baru di punggungnya. Calciomercato menyebut tantangan yang harus dihadapi Brahim Diaz sebagai ujian nomor 10, dan ia dituntut lebih konsisten dalam performanya mengingat ia akan lebih banyak mendapatkan jatah waktu bermain sebagai starter di skuad rossoneri yang sekarang. Statistik menunjukkan bahwa musim lalu ia kesulitan menciptakan peluang meskipun mencatat banyak penampilan, lantaran hanya 9 pertandingan yang ia mainkan selama lebih dari 70 menit, dengan 4 diantaranya datang di Liga Eropa melawan Rio Ave, Lille, Sparta Praha, dan Celtic. Dan 5 di Serie A kala melawan Fiorentina 2 kali, Crotone, Spezia, dan Cagliari, ditambah 70 menit menghadapi Juventus saat ia mencetak gol pembuka. Dalam pertandingan tersebut, gelandang asal Spanyol tersebut berhasil membukukan 3 gol, yang membuktikan bahwa ia layak mendapat kepercayaan lebih dari Stefano Pioli, dan kini sedang membayar keyakinan Direktur Paul Maldini dan Ricky Massara yang mengamankan servisnya dari Real Madrid dalam status pinjaman selama 2 tahun dengan pilihan pembelian sekaligus memberi nomor punggung legendaris tersebut. Brahim Diaz telah mencetak 1 gol musim ini saat membuka skor melawan Sampdoria pada laga pembuka di Serie A, yang akhirnya menjadi gol kemenangan bagi Milan. Kemudian ia memberikan pengaruh besar dalam gol Rafael Leao dalam duel kontra Cagliari di San Siro. Tanda-tanda awalnya memang bagus, namun ujian yang lebih berat diperlukan untuk memutuskan apakah playmaker muda asal Spanyol itu benar-benar lulus ujian. Kontrak Frank Kessie di Milan akan berakhir Juni 2022 mendatang, namun negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Milan kembali menemui jalan buntu setelah sang pemain kembali menolak tawaran kontrak yang disodorkan manajemen klub. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Kessie bahkan menolak tawaran kontrak bernilai 3 kali lipat dari gaji yang ia dapatkan sekarang. Kessie dikabarkan menolak tawaran kontrak baru senilai 6,5 juta euro per tahun yang ditawarkan Milan. Nilai itu sejatinya 3 kali lipat dari gaji yang diterimanya saat ini senilai 2,2 juta euro per tahun. Sejauh ini belum ada konfirmasi terbaru apakah kedua belah pihak akan kembali bertemu untuk melanjutkan negosiasi. Akan tetapi jika melihat proses negosiasi yang telah berlangsung, ada beberapa keanehan yang terjadi. Jurnalis Milan News Anto Vitiello mengasumsikan bahwa pihak Frank Kessie kerap memainkan situasi. Itu terlihat sejak negosiasi pertama, saat itu Milan memberikan penawaran kontrak dengan gaji senilai 3 juta euro, namun pihak Kessie meminta 4,5 juta euro. Permintaan juga berubah saat Milan menawarkan 5 juta euro plus bonus, namun Kessie melalui agennya kemudian menaikkan permintaan menjadi 6,5 juta euro. Dan saat Milan mencoba memenuhi permintaan tersebut, agen sang pemain lagi-lagi menaikkan tawaran senilai 8,5 juta euro, dengan rincian 7 juta euro plus 1,5 juta euro dalam bentuk bonus dan komisi. Beberapa bulan ini akan sangat menentukan bagi kedua belah pihak apakah bisa mencapai kesepakatan atau tidak. Pemain Pantai Gading itu berpeluang meninggalkan Milan lebih awal di bulan Januari, karena ini adalah kesempatan bagi manajemen klub untuk bisa mendapatkan pemasukan dari penjualannya. Sementara itu, beberapa klub seperti Liverpool, PSG, dan Tottenham Hotspur terus memantau situasi Kessie di Milan dan siap mengambil kesempatan untuk merekrutnya di bulan Januari, atau menunggu peluang untuk merekrut sang pemain secara gratis di bursa transfer musim panas mendatang. Radek Krunic memulai musim ini dengan performa yang mungkin cukup mengejutkan bagi sebagian orang. Dengan absennya Frank Kessie dan belum kembalinya Ismail Benacer ke performa terbaiknya, Pioli memilih pemain asal Bosnia itu turun sebagai starter mendampingi Sandro Tonali untuk menggalang lini tengah Milan. Sebuah statistik yang dilansir dari laman Serie A menunjukkan bahwa Krunic menjadi pemain Milan paling sibuk di 2 pertandingan awal di Liga. Ia rata-rata menempuh jarak lebih dari 11 km dalam 2 laga itu, yakni saat menghadapi Sampdoria dan Cagliari. Secara keseluruhan di 2 pertandingan awal Liga Italia, Krunic berada di urutan kelima dengan jarak jelajah tertinggi, berada 1 strip di bawah Remo Freuler yang berada di urutan keempat. Radek Krunic diharapkan bisa terus berada dalam performa seperti ini atau bahkan terus meningkatkan level permainannya. Sebab tak bisa dipungkiri, ia selama ini kerap mendapatkan penilaian buruk dari sebagian besar penggemar Milan. Milan melakukan pekerjaan yang sibuk sepanjang bursa transfer musim panas yang telah resmi ditutup beberapa hari lalu. Salah satu fokus mereka yakni mendatangkan pemain untuk memberikan kekuatan di lini serang tim asuhan Stefano Pioli.
Jika Anda mengikuti perjalanan AC Milan dalam beberapa tahun terakhir, kita mungkin bisa sepakat bahwa I Rossoneri kerap kesulitan memiliki sejumlah pemain yang bisa berkontribusi, setidaknya 10 gol termasuk assist untuk satu musim kompetisi. Namun di musim kompetisi 2021-2022 ini, Stefano Pioli setidaknya kini memiliki lini serang yang berisikan pemain-pemain produktif. Jika kita melihat statistik musim lalu, beberapa pemain termasuk pemain baru yang didatangkan, Milan setidaknya kini memiliki 9 pemain double figure yang bisa diandalkan. 9 pemain tersebut adalah Zlatan Ibrahimovic yang memiliki catatan 17 gol dan 3 assist musim lalu. Ada juga Olivier Giroud membukukan 11 gol musim lalu bersama Chelsea. Masih ada Ante Rebic yang mencetak 11 gol dan 9 assist, Rafael Leao 7 gol dan 6 assist. Theo Hernandez yang kerap membantu serangan dari sisi kiri juga memiliki catatan 8 gol dan 8 assist. Sementara di sisi kanan ada Alexis Saelemaekers dengan 3 gol dan 7 assist. Frank Kessie yang bermain di lini tengah menyumbang 14 gol dan 6 assist. Dan yang terakhir ada nama Junior Mesias, pemain baru yang didatangkan dari Crotone yang memiliki catatan 9 gol dan 5 assist musim lalu. Sebagai penggemar, kita tentu saja berharap bahwa pemain-pemain ini bisa terus tampil lebih baik di musim ini, karena catatan gol tentu saja akan mempengaruhi peringkat Milan di daftar klasmen. Jeda internasional memberikan banyak waktu bagi Stefano Pioli untuk memikirkan sejumlah taktik yang bisa ia terapkan untuk pertandingan-pertandingan Milan berikutnya. Kedatangan sejumlah pemain baru tentunya memberikan Pioli banyak pilihan untuk memainkan beberapa formasi yang berbeda dari 4-2-3-1 yang cenderung digunakan Milan selama ini. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ada godaan bagi Pioli untuk memainkan 3 orang gelandang, di mana Sandro Tonali, Ismail Bennacer, dan Frank Kessie dimainkan bersamaan di lini tengah. Salah satu formasi yang sedang dipertimbangkan adalah 4-3-3. Dengan formasi ini, trio Tonali, Bennacer, dan Kessie akan mensupport Ibrahimovic atau Olivier Giroud sebagai ujung tombak, dengan Rafael Leao dan Junior Mesias masing-masing sebagai winger kiri dan kanan. Pertimbangan kedua adalah 4-3-1-2, di mana Brahim Diaz bermain sebagai playmaker di belakang 2 striker yang kemungkinan besar akan diisi Ibrahimovic dan Giroud. Solusi terakhir adalah kembali ke formasi 4-3-2-1 yang pernah digunakan Carlo Ancelotti. Dengan formasi ini, Brahim Diaz dan Rafael Leao akan memainkan peran di belakang Ibrahimovic atau Olivier Giroud sebagai striker tunggal.